Selama dia hidup, setelah dia menyatakan menolak bisnis tambang itu di Pulau Sangihe, dia pernah dengar nggak dia diancam atau diganggu, ditekan, atau didekati, mau coba disuap? Itu pernah dengar cerita seperti itu nggak? Itu bahwa beliau mengalami gangguan, kemudian leher terasa gatal, dia minta air putih, kemudian minta digosok minyak kayu putih. Namun sesudah itu tiba-tiba beliau batuk, dan saat batuk itulah kemudian keluar darah dari. Nah, di sana kemudian dokter yang menangani sana itu menyatakan bahwa Pak Helmut sudah meninggal dunia. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Mungkin teman-teman pernah ada yang lihat video Knalpot beberapa waktu yang lalu terkait dengan rencana industri atau bisnis tambang di Pulau Sangihe. Pulau Sangihe itu ada di Sulawesi Utara. Tapi dia tidak di Pulau Sulawesi, dia ada pulau sendiri kecil, masuk dalam kategori menurut undang-undang pulau-pulau kecil dan pesisir sebagai pulau kecil. Zonasinya itu tidak lebih dari 17.000 hektar persegi ya. Nanti teman-teman di sini kita akan refresh lagi. Di Pulau Sangihe kita tidak akan bahas kali ini soal tambangnya lagi. Tapi ini Knalpot kali ini Knalpot dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada seorang pejabat negara di tingkatan lokal. Jabatannya adalah Wakil Bupati, Pak Helmut ya. Panggilannya adalah Bapak Embo. Panggilannya Bapak Embo. Bapak Embo ini punya kedekatan yang luar biasa dengan masyarakat. Bahkan Bapak Embo ini terakhir juga menandatangani sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa dia menolak karena rencana bisnis tambang tersebut mengambil lebih dari setengah Pulau Sangihe tersebut. Dan di wilayah yang dijadikan tempat untuk pertambangan tersebut itu ada mata air, ada pusat aliran air, ada hutan, yang mana itu semua punya korelasi erat dengan kehidupan atau ekosistem yang sangat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Sangihe. Termasuk juga ada banyak kampung di sana yang bakal kena. Nah, kali ini saya sudah bersama teman-teman di Sangihe. Ada Bung Alfred yang salah satu yang gigih ya mengorganisir masyarakat di Sangihe untuk melakukan upaya keadilan, advokasi, perlindungan hak buat masyarakat Sangihe. Lalu juga ada Bung Bagus yang juga nanti akan ngobrol bersama kita terkait dengan diskusi kita kali ini soal Bapak Wakil Bupati. Halo, selamat siang kawan-kawan sekalian. Selamat siang, Bang. Bung Alfred ini lagi di mana ini? Kita lagi di Kampung Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Bowone ini merupakan kampung yang akan menjadi titik utama yang akan diokupasi oleh PT Tambang Mas Sangihe. Dan di Bowone ini juga merupakan titik di mana kita memulai untuk menggalang barisan penolakan terhadap perusahaan ini. Dan sudah ada dengan saya Ibu Elbi yang pernah lalu, kemudian Ibu Venetia Andemora yang mengorganisir
wilayah selatan. Ibu Venetia Oke. penggerak kita di selatan yang memobilisasi kampung-kampung yang saat ini semua bergerak untuk sama-sama menyelamatkan Pulau Sangi. Iya. Nah sekarang gini, jadi soal wakil bupati, bagaimana, apa yang didiskusikan oleh masyarakat terkait dengan meninggalnya Pak Wakil Bupati? Kita sangat kehilangan dengan meninggalnya Pak Wakil Bupati, Pak Helmut Hontong, yang kita biasa panggil Papa Embo atau Papa yang bungkus. Karena beliau memang orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Beliau begitu care dengan masyarakat, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pelayanan publik, misalnya pelayanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Pak Helmut Hontong itu selalu mengambil waktunya untuk membantu, terutama di rumah sakit di Leung Kendaga. Pak Helmut ini aslinya dari mana dia di Sangihe? Beliau dari pulau kecil di Mahengetang. Di Mahengetang, tapi masuk di lokasi Sangihe? Masuk di Kepulauan Sangihe. Dia memang dari kecil tinggal di pulau itu atau di Sangihe? Dia waktu kecil masih di Mahengetang, kemudian ketika mulai SMP kalau tidak salah, sekeluarga mereka sudah pindah ke Tahuna. Di Tahuna itu memang kampungnya masuk juga konsesi tambang? Tahuna ibu kota kabupaten, Bang Haris. Oh, ibu kota kabupaten. Tidak masuk dalam konsesi tambang. Iya, jadi memang Pak Wakil Bupati ini selalu punya waktu ya untuk masyarakat ya. Jadi dia punya kedekatan ya. Ya, kedekatan secara emosional dengan masyarakat, terutama masyarakat kita yang berekonomi rendah, yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan-pelayanan di instansi pemerintahan. Selain dia memang kasih waktu, apa sih? Apakah dia memang orang yang suka tukar pikiran dengan masyarakat, suka kasih semangat, membantu untuk kasih akses supaya pengembangan ekonomi atau bantuan sosial, itu bagaimana sebetulnya dia ini? Kalau Pak Helmut Hontong, beliau lebih ke pendekatan personalnya kepada masyarakat. Jadi misalnya ada masyarakat yang mengalami kesulitan pelayanan di rumah sakit, beliau akan mendatangi, kemudian mengkonsultasi sampai dengan pasien itu kemudian bisa keluar. Misalnya ada kendala-kendala dalam pengurusan BPJS, beliau akan membantu di sana. Nah, dalam soal tambang ini apa posisinya dia? Mungkin teman-teman bisa cerita nggak, dulu masyarakat suka datang ke dia terus cek ke lapangan, atau terus dia keluarkan statement apa, minta apa. Bisa diceritain nggak bagaimana Wakil Bupati berperan menyuarakan masyarakat menolak tambang itu? Beliau menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan akan beroperasinya PT Tambang Mas Sangihe, dan beliau melihat apa risiko yang akan dihadapi oleh masyarakat ke depan. Makanya itu disuarakan oleh beliau lewat surat yang kemudian dia antar langsung ke Kementerian ESDM. Jadi beliau melihat bila satu saat nanti perusahaan ini beroperasi kemudian lingkungan rusak, petani-petani kehilangan lahan, kemudian nelayan juga kesulitan mendapatkan akses bagi kehidupan nelayan mereka, itu akan menyulitkan. Dan Pak Helmut melihat itu karena beliau juga adalah orang yang hidup dari kehidupan petani dan nelayan, keluarganya adalah nelayan, sehingga dia menginginkan kehidupan masyarakat yang demikian kemudian akan disingkirkan. Makanya beliau membawa aspirasi itu, menulis sendiri, kemudian membawanya ke Kementerian SDM. Kami sangat berterima kasih atas sikap beliau itu, karena di saat ini ketika kami melihat para petinggi-petinggi daerah itu tidak bersikap, kami justru menemukan itu pada diri Pak Helmut Hontong.
Nah, yang Bung Alfred tahu, bagaimana, kemana lagi selain ke Kementerian SDM? Apakah dia juga bicara sama Bupati, atau dia juga protes ke DPRD, kenapa DPRD diam saja? Pernah dengar seperti itu nggak? Eh, Beliau tidak banyak berkomunikasi soal itu karena memang secara peran beliau memang terbatas. Kemudian komunikasi sepertinya dengan DPRD juga tidak berjalan lancar. Beliau dalam posisi orang yang berdiri sendiri pada akhirnya dalam Selama dia hidup, setelah dia menyatakan menolak bisnis tambang itu di Pulau Sangihe, dia pernah dengar nggak dia diancam atau diganggu, ditekan, atau didekati, mau coba disuap? Itu pernah dengar cerita seperti itu nggak? Kami tidak mendengarnya, Bang. Kami tidak mendengarnya. Kebetulan Sangihe itu daerah yang sebenarnya yang sangat tenang, sangat damai. Masyarakat kita juga sangat welcome. Jadi riak-riak itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu sangat mudah dideteksi karena masyarakat kita kan mudah menyampaikan sesuatu apabila itu terjadi di lingkungan masyarakat kita. Jadi apapun itu dengan mudah karena kita hanya pulau kecil. Apa yang terjadi di satu tempat dengan hanya hitungan jam pasti sudah sampai di tempat yang lain. Gitu. Nah, terus kemarin dia meninggal itu gimana ceritanya? Dari mana dia? Beliau meninggal dalam perjalanan dari Bali ke Manado, transit di Makassar. Nah, beliau menghadiri pertemuan Asosiasi Wakil Bupati Indonesia di Bali. Tapi ketika dalam perjalanan beliau sampai ke Makassar, beliau mengalami gangguan. Kalau kita mendengar penuturan dari ajudannya di media, itu bahwa beliau mengalami gangguan, kemudian leher terasa gatal, dia minta air putih, kemudian minta digosok kayu putih. Namun sesudah itu tiba-tiba beliau batuk, dan saat batuk itulah kemudian keluar darah dari hidung dan mulut. Setelah itu beliau, kalau kita lihat dokumentasinya, sudah rebahan di kabin pesawat, di kursinya, dengan posisi entah waktu itu koma atau seperti apa. Tapi ketika diminta salah seorang dokter, kebetulan ada dokter yang bersama-sama di pesawat yang ditumpangi almarhum, itu kemudian beliau tidak terjaga, artinya tidak sadar dari kondisi pingsannya itu. Ketika sampai di Makassar, kemudian dibawa ke secara prosedur harus dibawa ke KKP, itu sepertinya sebuah instansi yang ada di bandara yang berkaitan dengan penanganan kesehatan. Nah, di sana kemudian dokter yang menangani sana itu menyatakan bahwa Pak Helmut sudah meninggal dunia. Seperti itu. Oke. Jadi meninggalnya di atas pesawat ya? Iya, kalau lihat kronologinya sepertinya sudah meninggal sejak dari atas pesawat. Oke. Apakah ada upaya pemeriksaan? Pernah dengar ada upaya pemeriksaan terhadap biasanya kan karena dia meninggal di pesawat, maka yang pesawat atau yang melayani itu diambil keterangannya kan? Iya, iya. Itu belum dengar ya? Kita dapatnya juga dari media massa online, Bang. Jadi ketika sampai setelah diperiksa di instalasi kesehatan yang ada di bandara dan dinyatakan meninggal, jenazah beliau kemudian langsung dipersihkan di jenazah, kemudian disemayamkan. Kita kurang tahu disemayamkan di mana, tapi itu berlangsung sampai besoknya. Di hari Kamis jam 1 siang. Kemudian jam 1 siang itu jenazah kemudian diberangkatkan ke Manado. Di hari Senin
Kemudian datang tim forensik dari Polda Sulawesi Utara. Kemudian jenazah beliau diambil dari rumah duka, dibawa ke Rumah Sakit Liung Kendage dan dilakukan otopsi oleh tim forensik yang datang dari sana. Ada 2 orang dokter perempuan spesialis forensik yang memeriksa dan mengambil sampel dari bagian organ tubuh almarhum. Kemudian sesudah itu ada sebuah jumpa pers yang dilakukan oleh Polres Sangihe, dan pada saat itu disampaikan bahwa kematian almarhum berkaitan dengan komplikasi penyakit yang memang derita beliau. Tapi disampaikan juga bahwa ada beberapa sampel yang harus diperiksa lagi terkait misalnya ada indikasi misalnya apakah ada keracunan atau seperti apa, itu akan diperiksa di Makassar, dan waktunya mungkin 10 sampai dengan 14 hari ke depan terhitung dari hari Senin yang baru. Oke, kalau gitu Bung Alfred, terima kasih banyak. Saya turut berduka cita dan juga titip salam buat teman-teman yang sedang bersama-sama melakukan advokasi, dan juga mungkin buat keluarga yang juga berduka. Orang-orang baik sekalian, memang kita jarang ya melihat bahwa negara atau pemerintah daerah itu seringkali menjadi tempat untuk kita protes, tempat untuk kita berlawan, karena banyak kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang justru menyulitkan masyarakat. Tapi ada juga banyak juga kepala-kepala daerah yang punya kedekatan, punya telinga besar dalam arti banyak mendengar, dan juga tangannya berkeringat untuk hak-haknya warga. Saya pikir di Sangihe, warga di Sangihe memiliki keuntungan sempat memiliki seorang wakil bupati yang sebetulnya nggak penting dia wakil bupati ya. Dia sebetulnya memang punya kedekatan, dia memang benar-benar datang dari masyarakat, tapi bukan seperti pejabat yang lain ngaku-ngaku mukanya mirip rakyat, datang dari rakyat, tapi begitu jadi pejabat malah bikin rakyat melarat. Nah, kalau Pak Wakil Bupati di Sangihe ini benar-benar dia bekerja, benar-benar mewakili dan mengaspirasikan dan juga memenuhi haknya warga. Saya pikir ini satu kehilangan besar. Saya lihat foto-foto bagaimana masyarakat di Sangihe menyambut kedatangan jenazah ketika dibawa dengan kapal ya, kapal laut ke Sangihe. Masyarakat berbondong-bondong menyambut, menerima, mengawal, dan mengantarnya sampai ke rumah duka, dan juga mungkin prosesi-prosesi yang lain. Sekali lagi, saya turut berduka cita buat masyarakat Sangihe yang sangat mencintai wakil bupatinya, dan biar bagaimanapun kebaikan-kebaikan wakil bupati itu akan menjadi inspirasi dan menjadi PR buat masyarakat untuk meneruskan. Semoga advokasi soal tambangnya bisa tetap berjalan dan segera bisa mendapatkan wakil bupati yang memang mewakili masyarakat, bukan sekedar ditunjuk oleh partai politik yang main politik. Orang-orang baik sekalian, kita akan ketemu di kanal pod berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan.